Selamat datang kembali, kita langsung aja ya bahas materi yang Anda bagikan. Kali ini kita fokus ke bab 5 dari buku Key Management Ratios. Iya, betul. Misinya jelas nih, kita mau paham gimana cara ukur seberapa efektif sebuah bisnis itu mengubah asetnya jadi keuntungan. Sip. Kita bakal gali lebih dalam 2 rasio kunci yang dibahas di bab ini. Siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Siap. Intinya sih sebenarnya cukup simpel ya bab 5 ini. Kita diajak menghubungkan angka-angka penting dari 2 laporan keuangan utama. Laporan laba rugi dan neraca, kan? Betul. Laba rugi dan neraca. Tujuannya yaitu buat lihat seberapa efisien aset atau modal yang katakanlah Anda tanamkan itu kerja menghasilkan profit. Oke. Ini bukan cuma angka mati, tapi cerita kinerja sebenarnya. Nah, bener banget. Dan sumber ini kan langsung nyebutin, wah banyak banget istilah rasio kinerja di luar sana. Ada ROE, RONA, ROCE, ROIC. Ya. Jujur bisa bikin pusing ya kalau nggak biasa. Bab 5 ini kayaknya mencoba menyederhanakan ya. Apa intisari yang perlu kita pegang dari sini? Anda betul, istilahnya banyak. Tapi gini, yang paling krusial menurut bab 5 ini bukanlah ngapalin semua nama keren itu. Oke. Poin utamanya itu konsistensi sama pemahaman di balik angkanya. Maksudnya, angka laba yang mana sih yang kita pakai sebelum pajak atau udah setelah pajak? Terus itu dibandingin sama basis aset atau modal yang mana? Total aset kah atau cuma modal pemilik? Iya, iya. Nah, bab 5 ini nyaranin buat fokus ke 2 ukuran utama aja. Katanya sih ini titik awal yang bagus banget buat nilai kinerja. Oke, jadi fokus kedua metrik utama biar jelas gitu ya. Yang pertama apa nih rekomendasinya bab 5? Yang pertama itu namanya Return on Total Assets, atau sering disingkat ROTA. ROTA, oke. Formulanya lumayan lugas kok, laba sebelum bunga dan pajak, nah ini sering disebut EBIT, dibagi sama total aset, TA. Rasio ini pada dasarnya ngukur seberapa efisien semua aset yang dipunya perusahaan. Nggak peduli tuh dananya dari mana, utang atau modal sendiri. Ah, oke. Pokoknya gimana aset itu menghasilkan laba dari kegiatan operasional intinya. Jadi ini kayak lihat seberapa keras kerja semua aset perusahaan buat hasilin laba operasional gitu ya? Sebelum kita mikirin bunga pinjaman atau pajak. Tepat sekali. Gambaran besar efisiensi operasionalnya lah. Ada contohnya nggak di buku? Ada. Contoh yang dikasih di buku itu perusahaan US Consolidated. ROTA mereka itu 17,9%. 17,9%. Iya. Angka ini didapat dari EBIT sebesar 92,8 dibagi total aset 516,8. Ya, ini kasih kita gambaran dasar seberapa produktif aset mereka secara keseluruhan. Oke, cukup jelas untuk ROI. Itu kan dari sisi efisiensi semua aset ya. Tapi kalau kita misalnya sebagai pemilik modal atau investor, yang paling penting kan seringnya apa hasil akhir yang masuk kantong kita gitu ya, setelah semua biaya, bunga, pajak dibayar. Nah, itu dia. Disinilah metrik kedua dari bab ini jadi relevan, bukan? Persis. Metrik kedua yang ditekankan itu Return on Equity atau ROE. ROI. Formulanya sedikit beda nih. Laba setelah pajak atau EAT, Earnings After Tax, dibagi sama modal pemilik, Owner's Equity atau Net Worth. Ah, oke. Fokusnya beda ya? Banget. Fokusnya geser. Ini spesifik ngukur tingkat pengembalian yang diterima oleh para pemilik perusahaan. Jadi yang diterima investor atau pemegang saham gitu ya? Betul. Atas investasi modal mereka, setelah semua kewajiban lain, bunga, pajak, semua udah diberesin. Angka bersih buat pemilik lah. Menarik. Jadi ini lebih ke perspektif investor ya. Angka bersih yang balik ke mereka. Contohnya ada juga dong. Masih pakai perusahaan yang sama, US Consolidated itu, ROE mereka ternyata 27,5%. Wow, jauh juga ya bedanya. Iya kan? Dihitung dari laba setelah pajak 57,6, dibagi modal pemilik 208,9. Anda bisa lihat angkanya beda lumayan signifikan dari ROE tadi yang 17,9%. Iya, 17,9% banding 27,5%. Menarik banget ini perbedaannya. Kenapa sih bab 5 secara khusus nyorot 2 rasio ini? Apa cerita yang bisa kita dapat dari bandingin keduanya? Nah, keduanya ini disorot karena ngasih 2 sudut pandang kinerja yang krusial dan saling melengkapi, gitu. Oke, saling melengkapi gimana tuh? ROTA yang pakai EPI tadi kan ngasih gambaran efektivitas operasional dasar. Seberapa baik sih manajemen pakai seluruh aset buat hasilin laba operasi?
Sementara ROE yang pakai EAT nunjukin hasil akhir bersih yang diterima oleh pemilik modal. Iya ya. Nah, perbedaan antara keduanya, kayak contoh tadi, 17,9% versus 27,5%, itu seringkali jadi petunjuk penting. Petunjuk tentang apa? Tentang gimana perusahaan pakai utang atau leverage finansial. Jadi membandingkan ROTA sama ROE bisa kasih kita sinyal soal struktur pendanaan perusahaan. Dan gimana utang itu ngaruh ke untung pemilik. Itu poin penting ya dari bab 5 ini. Tepat sekali. Jadi, kalau ROE jauh lebih tinggi dari ROTA, itu bisa jadi indikasi, perusahaan pakai utang secara efektif buat gedein keuntungan pemilik. Meskipun tentu ada resiko juga ya kalau utangnya kegedean. Pastinya. Sebaliknya juga bisa terjadi. Kalau ROE malah lebih rendah, wah, perlu dilihat lagi tuh. Yang penting diingat dari bab 5. ROTA itu umumnya pakai laba sebelum bunga dan pajak, EBIT. Oke. Sementara ROE pakai laba bersih setelah pajak, EAT. Paham definisi ini penting banget pas kita nganalisis. Jangan sampai ketukar. Sip. Jadi kesimpulan utama nih dari penelusuran kita di bab 5 ini, ada 2 metrik kunci yang perlu Anda pahami sebagai awal. Pertama, ROTA, buat lihat efektivitas penggunaan total aset hasilin laba operasional. Betul. Dan kedua, ROE, buat lihat hasil akhir bagi para pemilik modal. Kuncinya, selalu perhatikan definisi laba sama basis aset atau modal yang dipakai di tiap rasio itu ya. Benar sekali. Angka-angka ini, seperti ditekankan juga di sumber Anda, bukan sekedar statistik mati loh ya. Bukan ya? Bukan. Ini cerminan hidup dari strategi operasional dan keputusan pendanaan yang diambil sama manajemen perusahaan. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ini ada pemikiran lanjutan buat Anda renungkan, berdasarkan materi bab 5 tadi. Apa tuh? Coba bayangkan, kalau Anda nemu perusahaan dengan ROTA yang kelihatannya solid, lumayan tinggi lah buat industrinya. Tapi, ternyata ROE-nya secara signifikan lebih rendah. Oke, ROTA bagus, ROE kurang. Iya. Kira-kira apa implikasinya buat Anda sebagai calon investor atau pemilik? Faktor apa aja sih di struktur finansial atau operasional perusahaan yang mungkin nyebabin hal ini? Wah, pertanyaan menarik itu. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Sampai jumpa.